Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel saya, Dianita Erning. Untuk video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat aksi nyata di PMM. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, untuk mengupload aksi nyata di PMM, terlebih dulu Bapak Ibu harus membuka platform Merdeka Mengajar atau PMM di Google. Itu langkah yang pertama. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu memilih untuk pelatihan mandiri, diklik, kemudian Bapak Ibu mencari topik mana yang harus diunggah aksi nyatanya. Nah, di tempat saya ini ada dua modul yang harus melakukan aksi nyata, yaitu modul perencanaan pembelajaran SMP paket B dan asesmen SMP SMA SMK paket B sampai C. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang perencanaan pembelajaran SMP paket B untuk mengunggah aksi nyata. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik praktikkan aksi nyata. Nah, kita lihat ke bawah, ya ini di aksi nyata. Di sini lengkapi lembar aksi nyata, kita klik. Ini tadi saya sudah ngeklik, kita kembali dulu ya. Nah, di topik perencanaan pembelajaran SMP paket B ini, untuk pilihan aksi nyatanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Nah, di sini saya memilih memodifikasi modul ajar yang mana di sini digunakan atau diperuntukkan oleh guru dan kepala sekolah. Karena saya seorang guru, maka saya memilih membuat dan memodifikasi modul ajar. Nah, untuk memilih ini, maka kita klik pilih, kemudian kita klik selanjutnya. Kalau sudah, kita lihat apa sih yang harus kita lengkapi di aksi nyata kita. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk membuat atau memodifikasi modul ajar, ini aksi nyata yang harus dibuat. Yang pertama adalah Bapak Ibu Guru membuat atau memodifikasi modul ajar yang digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuat rancangan kegiatan dan gambaran besar kegiatan modul ajar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memodifikasi modul ajar yang sudah ada di PMM ya. Bisa memodifikasi dari modul ajar yang di PMM, tidak usah membuat. Kemudian apa sih? Yang keempat itu pastikan komponen-komponen penting modul ajar sudah dipenuhi. Nah, karena Bapak Ibu sudah belajar tentang topik membuat dan memodifikasi modul ajar, tentunya Bapak Ibu sudah tahu komponen apa yang ada di dalam modul ajar. Kemudian identifikasikan modul ajar Bapak Ibu itu dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau sudah dibuat modul ajarnya, Bapak Ibu praktikkan di dalam kelas. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu meminta umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 murid secara tertulis. Lah, untuk refleksinya Bapak Ibu bisa menggunakan acuan dari perpustakaan belajar atau menggunakan kata-kata atau teks Bapak Ibu sendiri. Nah, apa yang harus diunggahkan dalam membuat atau modifikasi modul ajar? Itu yang harus diunggahkan di sini dokumennya adalah modul ajar yang Bapak Ibu buat atau modifikasi, kemudian dokumentasi kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ketika di dalam kelas, dan dokumentasi umpan balik yang sudah Bapak Ibu berikan kepada murid. Nah, untuk melihat umpan baliknya itu seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat di sini contoh umpan baliknya dari siswa ataupun dari Bapak Ibu teman sejawat. Tetapi di sini, di modul ini yang diminta adalah umpan balik dari siswa dan minimal 3. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah
kita melengkapi aksi nyata kita. Yang pertama adalah unggah dokumen aksi nyatanya, isi deskripsi dan isi refleksinya. Kalau sudah kita kalau Bapak Ibu guru sudah membuat aksi nyatanya, kita mulai melengkapi. Ini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu harus mencentang semuanya sebelum mengisi aksi nyatanya. Nah, di sini aksi nyata yang sudah saya buat itu saya membuatnya melalui Canva. Tetapi Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata itu tidak harus melalui Canva, tetapi bisa melalui media apapun, baik itu PowerPoint atau yang lainnya. Nah, di sini untuk aksi nyata saya yang modul ini saya membuatnya di Canva. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, Canva-nya biar membuka dulu. Nah, dari aksi nyata yang saya buat di Canva itu sudah saya download menjadi PDF. Nah, inilah aksi nyata saya yang sudah saya buat. Nah, tadi dari dokumen yang harus diunggahkan, itu yang kita unggah adalah modul yang kita buat. Nah, ini modul ajar yang dibuat. Ini modul saya yang saya buat ya. Ini modul ajar yang saya buat. Saya masukkan di template aksi nyatanya. Kemudian dokumentasi proses pembelajaran yang kedua. Nah, ini saya menempelkan dokumentasi pembelajaran dan di sini ada 4 dokumentasi yang saya tempelkan berdasarkan profil pelajar Pancasila yang saya tetapkan di modul saya. Jadi di situ ada 4 dimensinya, yaitu mandiri, beranalitis, bogotongan, dan kreatif. Sehingga dokumentasinya saya sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik dari siswa. Di sini sudah saya tempelkan juga umpan balik dari siswa minimal 3. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya buat untuk modul yang ini. Nah, tadi setelah kita membuat aksi nyata dan kita akan mengunggahnya, maka kita harus mengisi atau menceklis ini dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita checklist aksi nyata yang sudah ditentukan. Kemudian dokumen aksi nyata yang terbuat harus dalam bentuk PDF. Kita checklist juga. Kemudian laporan umpan balik yang telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata, ini kita checklist juga. Kalau sudah, kita klik ya, lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya harus kita isi Bapak Ibu sebelum kita mengumpulkan aksi nyata kita. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah kita disuruh memilih file dulu. Nah, ini filenya adalah file aksi nyata yang sudah kita buat tadi. Contohnya di saya tadi adalah yang modul aja tadi ya Pak Ibu. Kita cari dulu kemudian kita unggahkan. Ini untuk punya saya. Nah, sudah kita unggahkan di sini, kemudian kita tuliskan judul aksi nyatanya. Judul aksi nyatanya adalah membuat atau memodifikasi modul ajar. Dan begitu seterusnya, kita mengisi di bawahnya, ceritakan proses membuat modulnya, perbedaan apa, kemudian refleksinya apa. Ini nanti semuanya diisi. Kalau sudah semuanya terisi, maka kita mengeklik kotak kecil ini yaitu checklist. Kemudian kalau sudah kita simpan, setelah itu kita kumpulkan. Jadi dilengkapi dulu, kemudian kita checklist ini, kemudian kumpulkan. Begitulah untuk mengunggah aksi nyata kita di PMM. Semoga tutorial atau cara yang saya berikan pada video ini bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semua. Semangat membuat aksi nyatanya. Sukses terus untuk kita semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.